sekalian. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra dari Politeknik Negeri Banjarmasin, jurusan Teknik Mesin, prodi D3 Alat Berat, dengan NIM B0303230004. Sebelumnya saya mohon maaf apabila presentasi yang saya buat jauh dari kata sempurna. Video ini saya buat pada pukul 1.37 dini hari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai elektronik unit injektor, atau biasa kalau disingkat itu adalah EUI. Teknologi ini digunakan dalam sistem injeksi bahan bakar pada engine diesel Caterpillar yang berbasis elektronik. EUI adalah sistem injeksi bahan bakar yang menggabungkan pompa dan injektor dalam satu unit. Proses injeksinya pun dikendalikan secara elektronik oleh ECM atau Electronic Control Module. Yang tujuan itu adalah untuk meningkatkan efisiensi kontrol emisi dan performa mesin. Adapun komponen-komponen utama pada injektor sistem EUI yaitu ada tapet. Nah, tapet sendiri itu merupakan komponen injektor yang terhubung pada rocker dan dia ditekan langsung oleh rocker. Pada tapet itu terdapat spring. Nah, spring itu berfungsi untuk mengembalikan tapet ke posisi awal tadi, ke posisi semula. Lalu ada plunger. Nah, plunger itu akan terhubung ke tapet sehingga dia akan bergerak naik turun untuk memompa bahan bakar yang nantinya akan diinjeksikan. Lalu ada barel. Barel ini merupakan rumahan daripada plunger tadi yang memiliki sebuah saluran masuk bahan bakar yang nantinya akan diinjeksikan. Cartridge assembly. Cartridge valve ini merupakan suatu komponen yang mengatur saat jumlah bahan bakar yang nantinya akan diinjeksikan. Lalu adapun komponen yang ada pada cartridge valve ini ada solenoid. Ya, kita ketahui bahwa secara umumnya solenoid itu suatu kumparan yang nantinya ketika dia diberi arus itu akan menghasilkan gaya magnet. Nah, itu pun berlaku juga pada yang ada pada komponen di dalam cartridge valve ini. Fungsi solenoid sama. Lalu ada armature, merupakan suatu mekanisme perantara dia untuk yang akan tertarik ke arah atas saat timbul kemagnetan pada solenoid. Lalu ada poppet spring. Poppet spring dia terhubung ke puppet valve yang mengembalikan ke puppet valve ini dia ke posisi awal tadi saat solenoid ini diputus arusnya oleh ECM. Lalu puppet valve. Nah, puppet valve ini dia komponen yang membuka tutup saluran bahan bakar yang nantinya akan masuk ke barel sebelum diinjeksikan. Lalu ada nozzle assembly. Nozzle assembly ini dia memiliki beberapa komponen di dalamnya, yaitu ada nozzle spring, nozzle check, dan nozzle tip. Nozzle itu dia suatu bagian yang mengatur tekanan dan pola penginjeksian bahan bakar yang nantinya akan diinjeksikan. Lalu nozzle assembly ini dia terdiri dari nozzle check yang tertekan oleh spring. Ini dia akan mengangkat dan membuka saluran penginjeksian pada nozzle tip jika tekanan itu sudah tercapai dari 5000 psi. Artinya ketika tekanan sudah mencapai 5000 psi atau lebih lewat satu saja, maka dia akan mulai mengangkat dan membuka saluran penginjeksian. Ada 4 tahap utama. Yang pertama ada pre-injection. Nah, pada tahap ini plunger mulai ditekan oleh camshaft, namun solenoid masih dalam keadaan tertutup, belum terjadi penyemprotan bahan bakar. Akan tetapi tekanan yang mulai dibangun dalam ruang injeksi
ini adalah persiapan sebelum injeksi utama dilakukan. Lalu tahap kedua ini ada injection. Nah, injection ketika tekanan cukup dan ICM mengaktifkan solenoid, maka valve terbuka dan bahan bakar bertekanan tinggi tersebut akan diinjeksikan langsung ke dalam ruang bakar. Tentunya durasi dan waktu injection akan dikontrol oleh ICM berdasarkan sensor input dan kebutuhan mesin. Fill. Setelah injeksi selesai dan solenoid dinonaktifkan, maka plunger ini mulai kembali ke posisi semula karena dorongan pegas tadi. Nah, pada saat ini bahan bakar baru kembali masuk mengisi ruang injeksi dari transfer pump melalui jalur pengisian. Spill. Nah, tahap spill terjadi ketika sisa bahan bakar dilepaskan setelah injeksi selesai. Jadi ini memastikan bahwa injeksi berhenti dengan cepat dan akurat. Jalur spill terbuka dan bahan bakar akan terpakai kembali ke jalur balik atau tangki. Nah, keempat tahapan ini terjadi siklus yang sangat cepat dan berulang pada setiap langkah injeksi di masing-masing silinder. Dengan sistem ini, jadi EUI ini dia mampu memberikan penginjeksian bahan bakar yang tentunya dia presisi, lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan engine. Adapun fungsi dan kelebihan EUI menurut saya yaitu fungsi utama EUI adalah menyuplai bahan bakar ke dalam ruang bakar dengan waktu dan volumenya yang lebih akurat. Lalu kelebihan daripada sistem EUI ini yaitu dia tidak memerlukan pipa bertekanan tinggi. Kontrol elektronik membuat penginjeksian lebih presisi. Nah, jadi karena adanya ECM tersebut dibantu oleh ECM sehingga kontrol elektronik atau penginjeksian akan lebih presisi karena sudah teratur atau diatur oleh ECM. Lalu emisi lebih rendah, efisiensi pembakaran lebih baik, performa engine-nya lebih stabil. Jadi dapat saya simpulkan bahwa sistem EUI ini merupakan solusi yang efisien dan modern untuk sistem penginjeksian bahan bakar yang mampu memberikan kontrol optimal terhadap performa engine, konsumsi bahan bakar hingga tingkat emisinya. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.